Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara memvakum kulkas tanpa mesin vakum. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Jadi sebelumnya kulkas ini sudah saya kuras dan saya dorong memakai cairan metil. Jadi otomatis kotoran yang berada di dalam pipa evaporatornya terbebas dari kotoran ataupun terbebas dari kerak-kerak yang membandel. Nah, hasilnya seperti ini bosku. Pembekuan esnya sangat sempurna sekali. Pengembunan esnya dari atas sampai ke bawah. Karena sudah pasti di dalam pipa evaporatornya sudah bersih bosku dan terbebas dari kotoran. Nah, sekarang saya akan membuang terlebih dahulu freonnya. Nah, jadi di saat saya mengisi freon memakai gas LPG bosku, tidak apa-apa, yang terpenting cara servisan Anda harus tepat. Nah, ini hasilnya bosku. Oke, sekarang saya akan langsung beralih ke belakang kulkasnya dan saya akan membuang freonnya bosku. Setelah itu saya akan memberikan tutorialnya ataupun memberikan penjelasannya tentang cara memvakum kulkas tanpa mesin vakum. Oke, sekarang saya akan pending terlebih dahulu. Oke, saya sudah berada di belakang kulkasnya bosku, dekat kompresor. Sekarang saya akan memotong pipa buntunya untuk mengeluarkan gas freonnya bosku. Oke, sekarang saya akan memotongnya. Anda lihat baik-baik bosku, semburan gasnya sangat kencang sekali. Nah, seperti ini bosku. Nah, semburan gasnya sangat kencang sekali. Oke, setelah kira-kira gasnya sudah habis di dalam sistem, setelah itu saya akan memvakumnya bosku, dan saya akan kasih tahu kepada Anda seperti apa cara memvakum kulkas. Oke, sekarang saya akan break terlebih dahulu untuk menghilangkan gasnya di dalam sistem supaya durasinya tidak terlalu lama bosku. Oke, dilanjut bosku. Nah, ini gasnya sebentar lagi mau habis. Jadi di saat saya memvakum, saya memakai korek api bosku untuk memastikan gasnya masih ada atau tidak. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sekarang saya akan memasang selang manifoldnya. Saya akan membuka penutup pipa pengisian freonnya bosku. Setelah itu Anda kencangkan memakai tang. Setelah itu Anda bantu memakai selasi ban bosku. Dikhawatirkan kalau Anda tidak memakai selasi ban, di sininya ngempos bosku, jadi udaranya akan terhisap ke dalam kompresornya bosku. Nah, seperti ini bosku, saya akan memakai selasi ban.
Oke, sudah saya kasih selasi ban. Nah, bagian di sini juga Anda pakai selasi ban, bosku, supaya tidak ngempos. Nah, kita lihat di pipa buntunya gasnya sebentar lagi mau habis, bosku. Kita tunggu. Kalau memang kira-kira gasnya sudah tidak ada, barulah tahap terakhir Anda mengelas di ujung pipa buntunya, bosku. Sambil Anda lihat di sini di manifoldnya sudah turun atau belum. Nah, di sini keterangannya di manifoldnya di bawah 0 PSI, bosku. Kalau memang di pipa buntunya masih keluar gasnya ataupun angin, berarti pada saat Anda mengelas di pipa hisapnya ataupun di pipa untuk pengisian freonnya masih terjadi kebocoran, bosku. Maka udaranya akan terhisap melalui pipa yang seperti ini kalau memang Anda mengelasnya kurang bagus. Nah, jadi seperti itu. Oke, bentar lagi mau habis gasnya, bosku. Saya pending terlebih dahulu. Oke, dilanjut, bosku. Sekarang saya akan memakai korek apakah sudah habis atau belum. Oke, bentar lagi habis. Jadi jika Anda tidak memakai korek, Anda cukup memakai air, bosku, untuk memastikan gasnya masih ada atau tidak. Nah, kalau memang masih ada gelembung, berarti gasnya masih ada. Tapi kalau memang gelembungnya tidak pernah habis, berarti yang tadi saya katakan dari awal, pada saat Anda mengelas pipa hisapnya ataupun pipa untuk pengisian freonnya masih bocor, bosku, maka udaranya akan terhisap. Nah, oleh karena itu gelembungnya tidak pernah habis. Nah, kalau seperti ini berarti tidak ada kebocoran, bosku. Nah, sebentar lagi mau habis. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjepit ujung pipa buntunya, bosku, karena di dalamnya cuma gas LPG, sudah tidak ada udaranya, bosku. Oke, sekarang saya akan menjepitnya. Setelah itu saya akan mengelasnya, bosku. Anda lihat baik-baik, bosku. Kalau memang kira-kira sudah panas sekali di pipanya, maka Anda menempelkan kawat peraknya, bosku. Oke, sudah panas atau sudah merah. Oke, sudah cukup. Nah, jadi di saat Anda mengelas di ujung pipa buntunya, usahakan buat pentolan, bosku. Nah, seperti ini agar di kemudian hari udaranya tidak keluar. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang saya akan mengisi freonnya memakai gas LPG, bosku. Jadi kalau untuk mengisi freon yang 2 pintu 20 PSI, bosku, supaya bisa menyesuaikan ampere kulkasnya. Tapi kalau memang Anda sudah mengisi freonnya ataupun memakai gas LPG tapi ampere
ampere kulkasnya tidak sesuai dengan yang tercantum di belakang kulkasnya, berarti kekuatan kompresornya sudah melemah bosku. Jadi Anda cukup mengisi freonnya 15 PSI kalau memang kekuatan kompresornya sudah melemah. Karena kalau untuk kulkas yang 2 pintu ampere kompresornya minimal 0,8, 0,9, 1,0, 1,1 ampere ataupun 1,2 ampere. Nah, jadi seperti itu bosku, tergantung besar kecilnya kulkasnya. Oke, sekarang saya akan mengisi freonnya bosku. Oke, sudah saya masukkan gas LPG-nya. Itu saya tutup. Anda lihat di manifolnya. Setelah itu Anda buka lagi. Anda tutup lagi. Oke, setelah itu Anda buka lagi sampai berulang kali supaya gasnya benar-benar padat di pipa evaporatornya bosku. Nah, jadi seperti itu. Oke, sebentar lagi hampir mencapai 20 PSI bosku. Saya buka lagi. Saya tutup lagi. Saya buka lagi bosku. Sampai 20 PSI kalau untuk kulkas yang 2 pintu. Oke, baru 15 PSI bosku. Saya buka lagi. Saya tutup lagi. Saya buka lagi bosku. Oke, saya tutup. Nah, jadi seperti ini bosku cara memvakum dan mengisi freon kulkas. Jadi yang tadi saya katakan dari awal, kalau memang kekuatan kompresornya sudah melemah, tidak sesuai ampernya dengan yang tercantum di belakang kulkasnya, saya itu Anda kurangi freonnya bosku menjadi 15 PSI kalau memang kekuatan kompresornya sudah melemah. Kalau memang kira-kira freonnya sudah padat dan di keterangan manifolnya sudah stabil, setelah itu Anda tunggu sampai 30 menit lamanya dan Anda lihat hasilnya di evaporatornya bosku, sudah terjadi pembekuan es atau belum. Nah, jadi seperti itu bosku tutorial ataupun penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana. Memang kalau untuk servis kulkas tidak semudah apa yang Anda bayangkan bosku. Tapi kalau memang Anda mempunyai jiwa teknisi, Anda pasti bisa untuk melakukan semua itu. Yang namanya ilmu di kemudian hari akan bertambah bosku, kalau memang Anda mempunyai jiwa teknisi. Nah, jadi seperti itu.
Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.